Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebuah momen yang mengingatkan kita tentang kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita puji dan kita sembah Tuhan kita yang hidup, yang telah naik ke surga. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave. The grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. 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 Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin. Oleh karena itu kita mau bersuka cita, kita mau nyatakan kedahsyatannya. Kita mau sama-sama bertepuk tangan, saudara. Kita mau nyatakan kedahsyatannya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
surga. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia naik, dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Kita mau rayakan lebih lagi saudara. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus telah naik. Dia naik, dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Nyatakan lebih lagi saudara. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, marilah rayakan kenaikan Tuhan. Sambil bertepuk tangan kita mau nyatakan. Dia naik dan hidup selamanya. Dia naik, amin. Dia naik, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Mari kita puji, kita sembah Tuhan lebih lagi. Majesty, Your Majesty, O Lord. Kami puji, kami sembah Engkau. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Oh majesty, majesty, kingdom authority, though from His throne unto His own His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify,
glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Say majesty, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Majesty, oh, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Mari sembah Dia. Oh, ya la 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 oh, majesty, majesty, oh, ya la 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 la. Kau layak terima sembah kami Tuhan, Kau layak terima pujian kami. Ya la 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 Mari lebih lagi sembah Dia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan
Mari sambil angkat tangan kita katakan, so exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Worship His yes, God. Jesus who died, thou glorified, King of all kings. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita muliakan Tuhan lebih lagi. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sambil berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, yes, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan lebih lagi, oh dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, amin.
Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini tujuan untuk murid-muridnya. Karena itu kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan diserupa dengan gambarnya. Roma 8:29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna.
Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikuti Yesus begitu lama, bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama-sama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan, maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapat upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga mengenai keselamatan. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri.
tambahkan lagi dengan ketekunan, tambahkan lagi dengan kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip benar doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow! Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street,
yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya! Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia baptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa,
maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya mengerti. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 28. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4, Kisah 10 ayat 46, Kisah 19 ayat 6. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, kul, dan di mana saja kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya bahwa tahun 2033 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang terjadi pada tahun 2026 ini? Pesan yang Tuhan sampaikan sejak tahun 2025 tentang kondisi global yang tidak sedang baik-baik saja akan terjadi lebih dahsyat pada tahun 2026 ini. Tahun 2026 tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana peperangan, bencana alam, krisis ekonomi yang makin hebat. Tahun di mana keadaan akan semakin sukar. Ke depan ini kita memasuki tahun yang berbeda. Tuhan berpesan melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Banyak berdoa dalam roh, artinya banyak berbahasa roh. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah
Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang belum berbahasa roh. Tuhan, mereka angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau ya Aba. Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk diselesaikan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni. Kau melihat anak-anak yang minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hayakkan kami. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutrakan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.